Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Taratipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya guys ya. Nah, tema kali ini mengenai seseorang merasa terintimidasi dengan kelebihan yang kamu miliki. Wow, oke, mari kita lihat energinya ya. Dari seseorang yang merasa terintimidasi dengan kelebihan yang kamu miliki. Di sini ada The High Priestess, Five of Cups, Four of Atmas or Four of Swords, Page of Cups, Six of Atmas or Six of Swords, Ace of Cups, Page of Wands, Harvest, Seven of Atmas or Seven of Swords, Ten of Cups. Oke. Well guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat readingan kali ini ya. Ini buat kamu-kamu yang merasa memerlukan pesan atau buat kamu-kamu yang merasa resonate story yang ada di readingan ini dengan story yang ada di kehidupan kamu ya. Well, mari kita lihat energinya ya. Energi dari seseorang yang merasa terintimidasi dengan kelebihan yang kamu miliki. Setiap orang itu pasti memiliki kelebihan ya guys ya. Hanya saja apakah orang itu sudah mengeksplor dan mengekspos kelebihan yang ada pada dirinya atau belum ya. Semua orang itu pasti memiliki kelebihan ya. Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu manusia pun yang diciptakan tanpa kelebihan. Tidak ada ya guys ya. Semuanya rata-rata setiap orang memiliki kelebihan masing-masing, kelebihan yang berbeda-beda ya. Namun entah mengapa di sini ada seseorang yang merasa terintimidasi dengan kelebihan yang kamu miliki ya. Seseorang ini berasal dari lingkungan pekerjaanmu atau lingkungan di mana kamu tinggal saat ini ya guys ya. Kuat energinya itu feminim ya. Ada juga yang satu gender sama kamu ya. Kalau kamu cewek, dia pun cewek. Kalau kamu cowok, dia cowok ya. Namun di sini strong energinya feminim ya guys ya. Dia ini memang orangnya irian, suka iri, jealous terhadap pencapaian orang lain gitu ya guys ya. Dia tidak bisa melihat orang lain itu melebihi dirinya gitu ya. Dan dia tidak bisa menerima kenyataan kalau ada orang yang memiliki kelebihan atau sesuatu yang levelnya berada di atasnya gitu loh guys ya. Dia pengennya itu orang-orang itu berada di bawahnya ya. Orangnya terkesan angkuh, terlihat sombong ya guys ya. Sombongnya itu bukan dari segi penampilan ya, tapi sombong dari segi kelakuan gitu loh guys ya. Dia suka omong besar ya. Dia selalu mengekspresikan rasa tinggi hatinya itu, tidak mau kalah ya. Kalau misalnya orang bercerita tentang beli rumah di suatu tempat gitu, dia akan bercerita kalau dia itu beli rumah, beli kos-kosan, beli supermarket gitu ya. Pokoknya harus lebih tinggi daripada orang lain. Nah itu ciri-cirinya ya. Dia suka omong besar ya. Tong kosong nyaring bunyinya lah ibarat kata gitu. Padahal apa yang dia katakan itu bohong ya. Cuma kebohongan, dusta belaka ya. Karena di latar belakangi sifatnya yang tidak mau kalah ya. Karena ada keangkuhan, ada arogansi yang terdapat pada dirinya ya. Yang sudah menjadi habit dia atau kebiasaan dia. Yang mana
pada akhirnya menjadi karakter dia ya. Nah, seseorang ini merasa terintimidasi dengan kelebihan yang kamu miliki. Dan acap kali orang ini selalu berusaha untuk menggagalkan rencana kamu ya. Orang ini bisa jadi orang terdekatmu ya, bahkan saudara sendiri atau masih memiliki bonding kekeluargaan ya dengan kamu ya. Orangnya selalu berusaha untuk menggagalkan apa yang kamu kerjakan saat ini. Dia selalu mencari celah atau kelemahan dari sesuatu yang kamu kerjakan agar apa yang kamu kerjakan ini tidak berhasil atau endingnya gagal gitu loh guys ya. Dia menginginkan kegagalan dalam hidupmu, terutama dalam pekerjaanmu dari segi karir ya. Dia sangat berambisi untuk membuat kamu itu gagal atau kecewa dalam hidupmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Dia tipe orang yang tidak bisa menghargai orang lain. Dia selalu berusaha untuk merendahkan orang lain dan menyepelekan orang-orang yang ada di sekitarnya. Terlebih kamu ya. Apabila ada seseorang yang melebihi dirinya, yaitu kamu yang memiliki kelebihan, maka dia selalu berusaha untuk membuat kamu itu merasa kecil ya. Dia suka meremehkan kualitas kamu atau sesuatu yang kamu miliki, biar kamu itu tidak bercahaya atau tidak dihargai oleh orang lain, biar kamu tuh kayak dianggap remeh juga sama orang lain. Itu kenapa dia suka meremehkan kamu, baik secara gamblang atau belak-belakan atau secara diam-diam, backstreet atau jalan belakang gitu ya guys ya. Apapun cara dia tempuh untuk bisa membuat kamu itu tersingkir ya, atau kalah dari suatu kompetisi ya, karena dia menganggap kamu itu sebagai saingan ya. Dia takut kalah saing sih sama kamu ya guys ya, karena dia merasa bahwa kamu memiliki banyak kelebihan. Dia merasa bahwa kamu itu adalah orang yang memiliki banyak keterampilan atau kebisaan gitu loh guys ya. Dan dia tidak mau kalah dong di sini, karena dia merasa bahwa dirinya tuh lebih hebat dan lebih baik ketimbang dirimu gitu ya. Dia selalu di sini mengacaukan rencana-rencana kamu ya. Di sini sangat berbahaya sekali kalau dia mengetahui rencana-rencana kamu ke depannya. So, pesannya buat kamu, hati-hatilah dengan orang yang satu ini. Jangan sampai dia tahu apa rencana kamu di masa yang akan datang ya. Karena bisa berabe ya. Orang ini selalu berpotensi untuk menggagalkan usahanya kamu atau menggagalkan rencana-rencana yang sudah kamu susun, sudah kamu bangun, sudah kamu bentuk, itu pengen dikacaukannya ya sama dia ini ya. Oke. Di sini kamu adalah orang yang spiritual ya guys ya. Kamu memiliki kelebihan di bidang spiritual ya. Kamu ini adalah orang yang memiliki jiwa-jiwa spiritual yang tinggi ya guys ya. Jadi kamu nih kayak mudah sekali terkoneksi dengan Sang Pencipta ya, terkoneksi dengan sesuatu yang mana itu adalah energi tertinggi dari alam semesta ya. Kamu kayaknya itu memiliki power atau kekuatan batiniah gitu loh guys ya. Kekuatan batin yang sangat powerful ya. Dan ini secara tidak sengaja ya, disadari atau tidak disadari, sebetulnya kemampuan spiritual kamu ini mengintimidasi orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Itu kenapa seseorang ini merasa terintimidasi dengan kelebihan kamu yang satu ini ya. Dia merasa bahwa kamu adalah sosok yang bisa menjadi ancaman atau berbahaya bagi dirinya ya. Karena kamu berada di jalan kebenaran, tentunya kamu akan berpegang pada nilai-nilai moral-moral seperti kejujuran, ketulusan, kebaikan, kebenaran. Dan itu yang orang-orang toksik takutkan. Karena apa? Jelas orang-orang toksik ini bertentangan kelakuannya, habitnya, karakternya dengan dirimu. Dan mereka ini seringkali melakukan sesuatu yang menyimpang. Ya, sesuatu yang menyalahi aturan. Itu kenapa dia atau mereka ini merasa terintimidasi dengan keberadaan kamu, dengan eksistensi kamu. Padahal kamu belum ngapa-ngapain loh, ya. Kamu tuh belum ngapa-ngapain. Kamu tuh cuman hadir, dan kehadiran kamu ini membuat mereka secara otomatis itu terintimidasi sendiri gitu. Ada getaran-getaran energi yang bikin mereka tuh nggak nyaman ketika berada di dekatmu ya. Kayak alergi ya. Mereka tuh kayak alergi sama kamu gitu. Karena kamu membawa energi dari cahaya ilahi gitu loh guys ya. Kamu berpegang pada kebenaran, keadilan, ketulusan, kejujuran gitu.
sesuatu hal-hal yang ditakuti, hal-hal yang membuat orang-orang toksik ini jadi alergi, nggak suka. Itu kenapa nggak heran kan mereka atau dia ini kayak tiba-tiba membenci kamu atau memusuhi kamu gitu. Jadi secara energi udah kerasa banget ya. Karena energi spiritual kamu ini tinggi dan itu berbenturan dengan energi mereka yang mana mengarah pada sesuatu yang ke arah negatif gitu loh guys ya. Yang mana berseberangan, kontras, bertentangan dengan energi kamu gitu ya. Padahal kamu biasa-biasa aja ya. Kamu tuh enjoy banget dengan kehidupan kamu ya guys ya. Kamu benar-benar nggak pernah merasakan bahwa mereka ini rada segan, rada takut, rada alergi sama energi kamu. Kamu tuh nggak merasa sama sekali ya. Kamu merasa biasa-biasa aja tuh. Kamu santai, relax ya, enjoy, menikmati kehidupan gitu ya. Sedikit pun kamu tidak pernah berpikiran negatif terhadap orang lain. Itulah uniknya kamu. Itulah yang membedakan dirimu dari kebanyakan orang ya guys ya. Kamu tuh terlalu baik pikirannya terhadap orang-orang sekitar. Kamu nggak pernah berpikiran buruk terhadap orang-orang sekitar. Selalu saja positive thinking gitu loh guys ya. Kamu nggak pernah curiga bahwa mereka itu memiliki niat nggak baik. Kamu tuh tidak pernah curiga bahwa mereka ini ingin menggagalkan usaha kamu atau rencana kamu atau berniat tidak baik terhadap kamu. Tidak pernah kamu negative thinking gitu loh guys ya. Walaupun intuisi kamu tuh sering sekali mengingatkan kamu atau ada gemercik energi yang kamu rasakan gitu, tapi kamu mengabaikannya sebab pikiran kamu tuh terlalu positif. Kamu selalu berbaik sangka terhadap orang-orang sekitar gitu loh guys ya. Bukannya kamu tuh tidak mempercayai intuisi kamu tuh bukan ya, bukannya kamu tidak mempercayai intuisi kamu, tapi kamu lebih ingin berpikiran positif aja terhadap segala sesuatu. Kamu nggak mau pikiran kamu tuh jadi negatif gitu loh guys ya. Kamu nggak pengen berburuk sangka lah terhadap orang ya. Kamu selalu berusaha untuk berprasangka yang baik-baik saja terhadap orang-orang sekitar kamu. Padahal orang-orang di sekitar kamu belum tentu semuanya baik juga sama kamu. Belum tentu semuanya punya niatan yang baik juga terhadap dirimu ya. Tapi kamu selalu berprinsip bahwa yang penting aku baik nih. Yang penting aku berpikiran baik terhadap orang, yang penting aku baik terhadap orang lain, kayak gitu ya. Kamu memiliki hati yang mulia gitu loh guys ya. Kebaikan hatimu inilah yang membuat Tuhan pencipta alam semesta menitipkan banyak kelebihan yang ada pada dirimu ya, karena kamu dipercaya ya, karena kamu sebagai seseorang yang sepertinya amanah untuk memegang titipan yang berupa kelebihan-kelebihan atau keistimewaan-keistimewaan ya, sehingga itu membuat orang-orang sekitar tuh jadi jealous sama kamu gitu loh guys ya. Kamu di sini memiliki banyak kelebihan memang, iya, dan kelebihan kamu ini membuat orang-orang itu merasa risih ya guys ya. Dan terkadang membuat mereka ini merasa tidak fair ya terhadap apa yang kamu peroleh atau apa yang kamu dapatkan. Tapi bisa apa ya? Semuanya ini menurut kamu hanyalah titipan belaka. Tapi bagi mereka itu adalah sesuatu yang super gitu loh guys ya. Kenapa bukan mereka yang mendapatkan kelebihan itu? Kenapa harus kamu? Itu yang mereka pertanyakan di dalam benak mereka masing-masing ya guys ya. Di sini kamu adalah seseorang yang berbakat ya guys ya. Sangat berbakat, bahkan multi talent sepertinya ya, punya banyak bakat ya. Di sini apapun yang kamu inginkan sepertinya mudah tercapai, mudah kesampaian gitu ya. Kamu menginginkan, contoh simpelnya aja, kamu pengen beli ini gitu, beli sesuatu. Beberapa hari kemudian kamu akan mendapatkan sesuatu itu atau barang itu gitu loh guys ya. Apapun yang kamu inginkan itu mudah sekali tercapai, karena aku merasakan bahwa kamu ini king atau queen dari manifestasi gitu loh guys ya. Kamu nih kayak raja atau ratu manifestasi ya. Kamu tuh mudah sekali bermanifestasi. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu inginkan, kayaknya itu lambat laun pasti kesampaian juga, akan tercapai, akan terkabul, akan kamu dapatkan, akan terwujud. Nah seperti itu. Karena beberapa dari kamu ini ya, orangnya imajinatif,
memiliki imajinasi yang sangat tinggi ya guys ya, yang mana itu terkoneksi pada manifestasi. Kamu ini kalau bermanifestasi sesuatu gitu ya, mesti kamu akan berhasil atau mendapatkan apa yang kamu manifestasikan. Nah, seperti itu ya. Beberapa dari kamu ini sangat berbakat di bidang art atau seni, atau beberapa dari kamu ini tertarik di bidang kesenian atau art ya, seperti menggambar atau melukis, mewarnai, menyanyi, menari, membuat puisi, mengolah kata-kata, membaca karakter orang, bikin novel, bikin cerpen ya, membuat karangan, cerita. Itu kamu sepertinya berbakat di sana ya. Yang mana itu arahnya ke art, ke linguistik ya. Beberapa dari kamu ini bisa melukis ya, atau bisa menggambar gitu ya. Dan hasil karya kamu biasanya bagus gitu ya. Apapun yang kamu buat. Beberapa dari kamu juga pandai memasak gitu ya. Hidangan yang kamu sajikan itu biasanya lezat atau enak atau sedap ya, disukai oleh banyak orang. Terutama ini yang cewek ya. Cowok ada juga nih yang bisa masak ya guys ya. Entah kenapa ini kamu tanpa belajar bisa masak sendiri gitu loh guys ya. Pandai dalam meracik bumbu atau mengolah sambal. Nah, seperti itu ya. Masakan kamu ini banyak diminati atau disukai oleh orang-orang. Ya. Kalau kamu membuat sesuatu gitu ya, hasil karyanya bagus gitu ya. Entah itu bikin kerajinan atau membuat sesuatu yang berasal dari tanah liat ya, keramik, atau sesuatu yang berasal dari kayu ya, seni memahat gitu. Kayaknya hasilnya tuh bagus gitu ya. Atau kamu bikin aksesoris, gelang, kalung, atau apapun itu ya, pernak-pernik ya, yang berasal dari pernak-pernik, kayaknya cantik aja hasilnya itu ya. Sebab di sini kamu memiliki tangan ajaib ya guys ya, dikonfirmasi oleh Page of Wands ya. Kamu memiliki keajaiban di tangan kamu. Apapun yang kamu buat dengan menggunakan tangan kamu itu selalu jadi ya guys ya. Kamu pun kadang heran ya, heran sendiri kok kamu bisa gitu. Padahal tanpa belajar atau belajarnya secara otodidak ya. Hari itu belajar, hari itu berhasil gitu loh guys ya. Tanpa membutuhkan waktu yang lama, karena kamu memang sudah berbakat atau dititipkan kelebihan dari Tuhan gitu ya guys ya, untuk kamu ya. Kamu dipercaya memiliki bakat atau skill tertentu ya. Di sini apapun yang kamu buat gitu ya guys ya, dengan menggunakan tangan kamu itu selalu menghasilkan hasil karya yang kamu ciptakan itu mengagumkan ya. Dan membuat kamu merasa terkaget-kaget ya, melihat hasil ciptaan atau hasil karya kamu sendiri gitu loh guys ya. Kok aku bisa ya bikin ini, kok bisa sebagus ini ya. Itu terkadang terbesit di hatimu gitu. Kamu sendiri pun hampir nggak percaya dan nggak menyangka kamu bisa gitu loh guys ya. Apalagi orang-orang. Itu kenapa sering sekali terjadi yang namanya kecemburuan sosial ya di lingkungan sekitar kamu gitu loh guys ya. Kamu tuh selalu bisa menghasilkan sesuatu. Kalau misalnya kamu menanam pohon-pohon ya guys ya, yang mana identik dengan buah-buahan gitu ya, atau sayur-sayuran ya, yang kamu tanam itu mesti menghasilkan ya, mesti jadi ya, akan berbuah lebat, akan menghasilkan sayuran-sayuran yang segar ya. Kamu ini benar-benar memiliki tangan ajaib loh guys ya. Apa yang kamu sentuh itu kayaknya jadi atau bisa menghasilkan. Apalagi kalau terkoneksi dengan alam ya. Kamu ini kalau terkoneksi dengan alam itu sangat serasi, sangat selaras ya guys ya. Soalnya kamu memiliki tangan yang dingin ya. Orang yang memiliki tangan yang dingin ini kalau menyentuh tanah gitu ya guys ya, apa yang ditanam itu akan tumbuh subur ya. Kalau dia misalnya menggunakan tangan dinginnya ini untuk membimbing orang lain ya, atau mengayomi orang lain, maka orang itu pun akan menjadi terdidik gitu loh guys ya, terbimbing dengan baik. Nah seperti itu ya, kamu juga berbakat sebagai seorang pengayom, selain kamu berbakat sebagai seorang penghasil dari alam ya, bisa menghasilkan buah-buahan, sayur-sayuran gitu ya. Kalau kamu menanam bunga, maka bunga-bunga akan bermekaran ya.
bunga-bunga akan tumbuh subur ya. Apa yang kamu tanam itu akan tumbuh subur ya. Apa yang kamu tanam akan menghasilkan, dan itu bikin orang-orang terkesima, terkagum-kagum, bahkan cenderung jealous, jatuhnya jealous ya guys ya. Jadi iri ya terhadap kamu. Kok kamu bisa gitu loh guys ya, menanam tanaman, tumbuh-tumbuhan kok subur, kok berbuah, kok bisa berbunga, sementara dia tidak gitu loh guys ya. Karena kan kelebihan orang beda-beda. Nah, seperti itu ya. Jadi seseorang ini pun tidak mau tahu gitu. Kamu memiliki kelebihan yang berbeda, kamu memiliki kualitas yang tidak sama dengan dirinya, dia nggak mau tahu. Yang dia tahu adalah dia merasa terintimidasi aja dengan kelebihan yang kamu miliki gitu loh guys ya. Kamu memiliki tangan yang dingin di sini ya. Yang mana kalau kamu merawat sesuatu gitu, bagus sekali ya. Kamu ini bagus di bidang perawatan ya guys ya. Entah itu merawat tanaman, entah itu merawat tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga, entah itu merawat ikan hias ya, merawat hewan peliharaan kayak kucing, kelinci gitu ya, atau merawat manusia ya, seperti babysitter atau perawat gitu ya, merawat orang yang terluka atau orang sakit, itu kayaknya cocok banget deh ya. Karena aku merasa bahwa kamu ini memiliki karakter kepedulian yang tinggi ya. Kamu itu mudah kasihan sama orang, tidak tegaan sama orang, sulit sekali bilang tidak sama orang gitu ya. Kemudian kamu itu sering sekali tidak enakan juga sama orang ya. Karena kamu memiliki hati yang besar, yang mana kamu itu punya daya simpati dan empati yang tinggi terhadap orang lain. Jadi mudah iba, mudah kasihan gitu. Karena kamu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Makanya kayaknya kamu nih cocok di bidang pola asuh ya. Entah itu jadi guru, pembimbing, pengajar, konselor, psikolog, psikiater gitu loh guys ya. Kemudian healer ya, dokter, perawat gitu. Cocok banget kayaknya merawat sesuatu ya. Berkebun, bertani ya. Menjadi koki ya guys. Kamu juga cocok jadi koki ini ya, karena olah rasa ini ya. Semuanya tentang olah rasa ya. Bakat-bakat kamu ini berasal, bakat-bakat kamu ini sepertinya lekat dengan alam semesta ya, yang mana identik dengan olah rasa ya. Jadi perasaan kamu tuh sangat peka, cocok sekali sebagai seseorang yang merawat sesuatu ya. Karena kamu menggunakan rasa, banyak menggunakan rasa ya guys ya, dalam kehidupanmu ini ya, terutama dalam bekerja sepertinya ya. Apalagi kalau kamu memiliki kelebihan, yang mana kelebihan kamu ini banyak sekali mengarah pada rasa ya guys ya. Kamu menggunakan rasa dalam berkarya, dalam memfungsikan atau menggunakan kelebihan yang kamu miliki, sehingga hasil karya kamu itu menjadi maksimal atau menjadi bagus gitu loh guys ya. Itulah yang bikin orang jadi terintimidasi rasanya ya, karena melihat kamu yang memiliki segudang prestasi mungkin, atau memiliki kelebihan yang unggul yang mana tidak mereka miliki gitu, atau mereka merasa bahwa kelebihan yang kamu miliki ini lebih lebih cemerlang gitu ketimbang diri mereka, ketimbang yang mereka punya gitu loh guys ya. Selain itu, kamu juga memiliki kelebihan sebagai seseorang yang mudah sekali beradaptasi dan melakukan perubahan ya terhadap kehidupanmu ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh Six of Atoms or Six of Swords ya. Kamu di sini orangnya mudah bertransformasi, bertransisi atau bermetamorfosa menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Bagi kebanyakan orang rasanya sulit atau enggak mau ya, rasanya tuh kayak pengen menolak gitu untuk bisa berubah diri gitu. Banyak sekali orang yang enggan untuk berubah, tapi ini tidak berlaku bagi dirimu. Kamu kayaknya kalau misalnya perubahan itu diperlukan, kamu akan melakukan perubahan ya. Kalau memang perlu berubah, kamu akan berubah. Apapun itu akan kamu rubah ya.
baik itu perubahan secara material maupun non material gitu ya guys ya, baik sesuatu yang konkret yang bisa terlihat maupun sesuatu yang abstrak yang tidak terlihat. Kalau memang perlu diubah, kamu akan ubah gitu loh guys ya. Kamu tidak segan-segan bermetamorfosa atau bertransisi menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Kamu itu tidak alergi dengan perubahan ya, kamu itu tidak alergi dengan yang namanya perubahan ya guys ya. Kamu tidak takut dengan perubahan, justru kamu suka dengan perubahan. Kamu mau berubah karena kamu memiliki mindset yang terbuka atau open minded gitu ya. Jadi kamu ini bukan tipe orang yang memiliki mindset sempit kejepit, no. No ya guys ya, tidak ya. Justru sebaliknya ya, kamu suka mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan saat ini apa gitu loh guys ya. Dan kamu tidak akan segan-segan untuk merubah apa yang perlu diubah, baik itu dari segi sesuatu yang bersifat material ya, benda-benda gitu ya. Mungkin kamu pengen renovasi rumah ya karena kamu merasa bosan, atau kamu perlu menambahkan sentuhan estetik di dalam rumah kamu agar terlihat lebih baik, lebih cantik, lebih menarik gitu ya guys ya. Atau kamu ingin merubah penampilan kamu gitu agar lebih trendy, atau kamu ingin mengubah mindset kamu agar lebih banyak memiliki pengetahuan gitu, atau kamu ingin merubah karakter kamu menjadi lebih baik lagi ya, memiliki karakter yang lebih fleksibel lagi, yang bisa membuat kehidupan kamu lebih baik lagi daripada sebelumnya gitu. Kamu ini bukanlah orang yang anti perubahan ya, justru sebaliknya kamu sangat senang dengan perubahan ya. Karena beberapa dari kamu ini orangnya ada yang pembosan juga ya. Kamu tidak bisa berlama-lama gitu ya mengerjakan sesuatu yang itu aja atau monoton ya, yang bersifat monoton itu ya, yang rutinitas sehari-hari gitu loh guys ya. Kamu tuh orangnya gampang bosan ya. Jadi kamu ini dititipin banyak kelebihan biar kamu tuh nggak bosan loh. Ya, biar kamu itu punya banyak aktivitas, punya banyak kegiatan, punya banyak rutinitas, yang mana kelebihan kamu ini mendukung setiap langkah kamu untuk bisa menciptakan suatu karya ya, hasil karya yang mana itu bermanfaat tidak hanya untuk dirimu sendiri tapi untuk banyak orang yang ada di sekitar kamu ya guys ya. Seperti itu ya. Jadi kamu sangat senang dengan perubahan, dan perubahan ini biasanya selalu membawa kamu ke arah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya ya. Kamu ini memiliki kelebihan di mana kamu ini bisa menangkap peluang ya guys ya. Peluang yang lewat atau peluang yang datang ke dalam kehidupanmu ya. Jadi kamu tuh selalu ada ide atau gagasan untuk menciptakan sesuatu, untuk membuat sesuatu, untuk mengolah sesuatu, untuk bisa menghasilkan sesuatu. Kamu tidak pernah kehilangan ide atau akal gitu loh guys ya. Kamu ini tipe orang yang banyak akal. Karena beberapa dari kamu ini orangnya pantang menyerah ya. Kamu selalu berusaha melakukan yang terbaik yang kamu bisa. Kalau misalnya jalan sudah buntu ya, tidak bisa ngapa-ngapain, kamu selalu berusaha untuk mengkreasikan ide-ide yang sudah ada agar bisa mendapatkan ide yang baru ya. Dan ide baru itu memberikan hasil yang gemilang. Kamu adalah tipe orang yang bisa membaca peluang ya guys. Di sini kalau ada sesuatu yang bisa kamu jadikan kesempatan untuk memulai sesuatu, maka kamu akan segera take action kayak gitu loh guys ya. Misalnya kayak peluang bisnis gitu ya. Kamu jalan-jalan ke supermarket, terus kamu mungkin lihat ada cemilan lagi diskon gitu ya. Nah, di sini ada peluang nih buat kamu untuk menjual kembali produk yang diskon ini gitu loh guys ya. Mungkin kamu berpikir untuk bisa berdagang atau mencari cuan melalui bisnis produk ini gitu loh guys ya. Jadi kayak kamu tuh bisa membaca situasi atau kondisi ya, terutama peluang dalam berbisnis seperti itu ya. Kemudian kalau kamu hobi menanam bunga atau buah-buahan gitu, maka kamu berpikir untuk menjualnya ya, menjual hasil kebun atau hasil buah-buahan yang kamu hasilkan gitu ya guys ya, dari kebunmu sendiri ya. Kamu mencoba untuk memulai bisnis dari nol.
memulai sesuatu dari nol, kayak gitu loh guys ya. Jadi kamu tuh bisa menangkap peluang dari situasi atau kondisi kamu saat ini gitu ya. Kamu nggak akan kehabisan ide atau akal karena kamu adalah tipe orang yang banyak akal ya. Kamu selalu punya cara ya, banyak cara yang kamu tiba-tiba dapatkan gitu ya guys ya. Tiba-tiba kamu terinspirasi oleh sesuatu yang mana itu menggiring kamu untuk bisa memulai atau membuka sesuatu ya. Bisa memulai suatu usaha ya, bisa membuka usaha dari kecil-kecilan gitu ya guys ya, yang mana nantinya akan bertumbuh dan berkembang. Nah, seperti itu ya guys. Itu kenapa seseorang ini jadi terintimidasi sama kamu ya, karena kelebihan kamu yang dia rasa unik ya. Kamu adalah sosok yang berbeda dan unik serta dilengkapi dengan kelebihan-kelebihan yang menarik gitu ya. Kamu adalah seseorang yang menawan secara jiwa menurut orang ini ya. Itu kenapa dia merasa terintimidasi ya. Takut kalah saing dan takut kalau kamu itu bisa mengalahkan dirinya ya dengan segudang kelebihan yang kamu miliki. Nah, seperti itu ya guys ya. Di sini kamu selalu berhasil dengan apa yang kamu buat atau apa yang kamu ciptakan gitu loh guys ya. Jarang sekali kamu gagal dalam bekerja atau dalam mengerjakan sesuatu ya. Selalu ada hasilnya ya. Biasanya orang-orang terdekat kamu tuh merasa senang atau ikutan senang ya ketika kamu mungkin membawa pulang pentacles atau uang yang banyak gitu ya guys ya, dari hasil jualan kamu atau dari hasil dagang atau usaha kamu gitu ya guys ya. Mungkin kamu bawa pulang hasil kebun ya, sayur-sayuran, buah-buahan ya, atau sesuatu yang bernilai gitu ya guys ya. Orang-orang sekitar kamu jadi mendapatkan berkah atau berkatnya juga dari apa yang kamu lakukan atau apa yang kamu kerjakan atau apa yang kamu usahakan. Mereka pun juga kecipratan hasilnya gitu ya. Jadi kamu bisa membuat mereka tersenyum, bisa membuat mereka bahagia ya, bergembira, terutama anak-anak kecil. Aku rasa nih ya, aku merasakan adanya anak-anak kecil seperti anak-anak kamu mungkin ya. Kalau bapaknya atau ibunya pulang bawa oleh-oleh, bawa makanan, bawa buah-buahan, bawa sayur-sayuran ya, bawa mainan atau bawa sesuatu gitu ya guys ya, yang mana bikin mereka happy atau bikin mereka senang ya. Mereka sangat girang sekali ya. Kamu bisa membahagiakan orang lain, kamu bisa membahagiakan keluargamu sendiri, dan itu adalah salah satu kelebihan yang kamu miliki juga gitu loh guys ya. Karena kamu ini tipe orang yang tulus ya, memberi tanpa mengharapkan kompensasi atau imbalan apapun. Kamu bekerja dengan hati yang tulus apa adanya ya, bekerja demi dirimu sendiri dan orang-orang di sekitarmu ya. Kamu bekerja untuk memenuhi kebutuhanmu tentunya dengan ketulusan hatimu ya guys ya. Kamu benar-benar mengusahakan yang terbaik yang bisa kamu lakukan karena kamu memiliki keluarga ya, orang-orang terdekat, orang-orang yang kamu sayangi, orang-orang yang kamu cintai menunggu kamu di rumah ya. Ketika kamu pulang, mereka sangat berbahagia ya melihat kamu itu bisa sukses atau berhasil dalam mencapai sesuatu atau dalam menghasilkan sesuatu gitu. Ada oleh-oleh, ada buah tangan, ada hadiah, ada sesuatu yang kamu bawa pulang yang mana itu bisa bermanfaat bagi banyak orang, terutama orang-orang terdekatmu atau keluargamu sendiri. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan kelebihanmu yang lainnya adalah kamu tipe orang yang bisa berbahagia, membawa kebahagiaan, kegembiraan bagi orang-orang sekitar ya. Sebagian besar dari kamu ini orangnya ceria ya guys ya. Ada yang extrovert, ada juga yang introvert extrovert ya. Ambivert ya. Apa itu gabungan ya, mix ya. Kadang introvert tapi bisa berpindah ke extrovert juga ya gitu ya. Kamu orang yang bisa terbuka dengan banyak orang ya, tapi kamu juga bisa tertutup dengan banyak orang ya, tergantung situasi. Itu introvert, extrovert ya guys ya. Kalau kamu tipe extrovert, kamu akan terbuka dengan semua orang gitu ya.
Artinya kamu orangnya suka berbicara, suka ngomong, suka bercerita, suka curhat, ya, ceria, ya, dimanapun kamu berada gitu, ya. Itu kalau kamu ekstrovert, ya, ekstrovert total ya. Kalau kamu introvert, ekstrovert, itu kamu ceria, terbuka, berbahagia, melihat kamu yang sebenarnya itu hanya berada di circle-circle tertentu atau ketika kamu bersama dengan orang-orang tertentu aja. Nah, tuh ya. Tapi ketika kamu bersama dengan orang asing, bersama dengan orang yang tidak dikenal, bersama dengan orang yang mungkin di situasi yang umum, di circle yang umum, maka kamu bisa berubah menjadi introvert. Nah, itu introvert extrovert ya guys ya. Jadi kamu ini adalah pembawa kebahagiaan, keceriaan ya guys ya. Energi kamu tuh bagus, energi kamu tuh positif ya. Vibes kamu ini benar-benar bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarmu. Orang-orang di sekitarmu itu merasa nyaman dengan kehadiran kamu ya. Tanpa kehadiran kamu rasanya itu ada yang kurang gitu ya. Kamu ini sering sekali ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan kerja kamu atau teman-teman kamu atau orang-orang terdekat kamu karena kamu ini pembawa keceriaan. Kamu bisa bikin orang tertawa, bisa bikin orang tersenyum, bisa bikin orang happy, bisa bikin orang merasa melupakan kesedihannya gitu loh guys ya. Ketika bersama kamu mereka lupa dengan masalahnya mereka lupa dengan gundah gulana, kesedihan atau kesengsaraan yang mereka alami gitu ya. Jadi kamu tuh seperti obat ya, obat yang menenangkan mereka gitu ya, secara jiwa ya, secara spiritual ya, secara batiniah, membuat orang-orang itu merasa tenang, merasa nyaman, merasa terobati, merasa senang aja ya, merasa gembira ketika berada di dekatmu, ketika bersama dengan kamu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu ini pembawa kebahagiaan karena kamu memiliki energi keceriaan yang besar ya guys ya. Nah, seperti itu ya. Sehingga seseorang yang berada di circle kamu ya, tidak semuanya ya, tapi aku merasa bahwa dalam setiap lingkungan atau dalam circle tertentu, komunitas tertentu, selalu saja ada satu atau dua orang yang selalu ingin berkuasa atau selalu ingin menjadi pemenang atau selalu ingin terlihat unggul ya. Itu tidak diherankan lagi, itu bukan rahasia umum lagi ya guys ya. Selalu ya, dalam suatu circle selalu saja ada orang yang pengen jadi jagoan, selalu saja ada orang yang pengen terlihat lebih unggul ketimbang yang lainnya, itu selalu ya. Itu kenapa orang ini merasa terintimidasi dengan kelebihan yang kamu miliki karena kamu memang di sini istimewa ya guys ya. You are so special ya. Kamu benar-benar dianugerahi begitu banyak kelebihan, talent atau gift dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta yang mana kamu harus syukuri ya guys ya. Entah kamu sadari atau tidak, orang-orang memandang kamu sebagai sosok yang istimewa atau sosok yang tidak biasa, sosok yang berbeda dan unik di mata mereka ya, karena kamu memiliki kelebihan-kelebihan yang berbeda dari kebanyakan orang. Dan kelebihan-kelebihan kamu ini terkadang membuat orang ya, terutama seseorang yang punya penyakit hati, itu selalu saja merasa terintimidasi ya dengan kelebihan yang kamu miliki. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Untuk zodiak-zodiaknya, ini energinya ada yang berasal dari elemen Earth signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen Water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen Fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ini mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa ya untuk readingan ini melalui oracle berikut ini. Well guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat message atau pesannya apa nih buat readingan kamu kali ini ya. Pesan buat kamu. What is message from the universe for you? Only one card. Oke, di sini ada Hydregea ya. Thankful. Hydregea ini bunga bokor ya.
atau bunga pancawarna ya guys ya. Ini bunganya cantik banget ya, sangat cantik ya, bunganya tuh gede. Biasanya warnanya ungu ya, berubah nanti jadi pink ya, hijau ya, ungu, biru, biru indigo kayak gitu loh guys ya. Namanya juga bunga pancawarna atau bunga bokor ya. Mungkin kalian tahu ini ya, jenis bunga ini ya. Oke. Di sini pesannya ya, dari interpretasi bunga hydrangea ini ya. Ada thankfulness for understanding. Before we can forgive one another, we have to understand one another. Jadi di sini kamu perlu bersyukur, sangat bersyukur dengan apa yang kamu miliki saat ini ya guys ya. Walaupun kamu tidak memiliki harta benda yang berlimpah ruah, kekayaan atau sesuatu yang bersifat material, tapi kamu memiliki kekayaan non-material, sesuatu yang tak terlihat tapi kaya manfaat, sesuatu yang tidak terlihat tetapi berguna untuk kehidupanmu dan bermanfaat bagi orang banyak, sesuatu yang tidak terlihat tapi memiliki value atau nilai, yaitu kelebihan-kelebihan yang kamu miliki. Tidak semua orang memiliki kelebihan-kelebihan yang kamu miliki. Tidak semua orang diberikan gift yang istimewa oleh Tuhan. Itu kenapa kamu perlu bersyukur di sini ya guys ya. Kamu bersyukur, dan dengan rasa syukur itu kamu perlu lebih meningkatkan kesadaranmu dan pemahaman kamu mengenai kehidupan ini. Kamu perlu mengerti dan memahami lebih jauh tentang kehidupan yang mana kamu hidup berdampingan dengan banyak orang. Dan setiap orang itu memiliki karakter-karakter yang berbeda. Setiap orang itu memiliki karakter plus minus ya, karakter positif dan negatif ya. Di sini kamu diminta untuk lebih memahami karakteristik setiap orang ya. Baik orang yang toksik maupun orang yang non toksik atau orang yang fine-fine aja ya terhadap dirimu ya. Kamu harus bisa lebih mengerti gitu. Oh, dia bersikap seperti ini terhadapku, dia curang terhadapku, dia berlaku licik terhadapku, dia melakukan sesuatu yang tidak baik terhadapku, berarti dia ini mungkin jealous, dia mungkin iri sama aku, kayak gitu loh guys ya. Jadi sudah ada pengetahuan yang mana itu akan membuat kamu paham dan mengerti ya, oh bahwa yang dia jealouskan ini adalah ini gitu loh guys ya, adalah kelebihanku misalnya. Kalau begitu aku tidak ingin memperlihatkan kelebihanku di muka umum, di publik, karena bisa bikin orang ini jealous gitu. Namun ketika diperlukan, aku akan mengeluarkan kelebihan atau skillku atau kemampuanku gitu loh guys ya. Berarti di sini aku perlu belajar untuk menjadi sosok yang humble. Jadi seseorang yang rendah hati agar meminimalisir yang namanya rasa jealous daripada kawanku ini. Misalnya seperti itu loh guys ya. Jadi kayaknya kita itu diminta untuk lebih refleksi diri, koreksi diri, mawas diri, kayak gitu loh. Kayak diminta untuk masuk ke dalam diri sendiri untuk bisa lebih mengerti ya orang-orang yang stay atau hidup di sekitar kita ya, karena kita adalah makhluk sosial ya, yang mana mungkin pada awalnya kita bingung dengan tingkah pola mereka yang tiba-tiba toksik, yang tiba-tiba jahat, yang tiba-tiba jolim gitu ya guys ya. Setelah kita banyak belajar, setelah kita memiliki pengetahuan yang cukup ya, secara spiritual atau secara psikologis gitu ya guys ya, secara jiwa gitu ya, maka kita bisa mudah mengerti ya nilai dari rasa kemanusiaan ya, lebih bisa memahami karakter-karakter orang yang berbeda-beda, sehingga kita bisa mengambil aksi atau take action gitu, apa yang harus kita lakukan ya. Kita jadi mengerti bagaimana cara mengantisipasi agar nih orang tidak jealous berlebihan, agar nih orang tidak melakukan sesuatu yang melampaui batas gitu loh guys ya. Kita perlu mengerti lebih jauh gitu, mengapa orang itu melakukan perbuatan itu gitu loh guys ya, agar menjadi pembelajaran ke depannya ya, sehingga kita bisa mengantisipasi agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan
secara berulang gitu ya guys ya. Jadi kita harus banyak belajar dan lebih pengertian terhadap insiden atau peristiwa yang terjadi ya. Kita mesti banyak belajar ya guys ya tentang manusia, tentang karakter manusia, tentang lingkungan hidup gitu ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman, agar bisa meminimalisir yang namanya kecemburuan sosial ya. Seperti itu ya guys ya. Bukan berarti kita kehilangan jati diri kita, tidak ya. Kalau kita memiliki kelebihan, kita pun juga berhak untuk menunjukkan kelebihan itu. Tapi pada porsi yang tepat, pada saat, pada waktu, pada tempat yang tepat gitu loh guys ya. Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Nanti jatuhnya pamer ya. Nanti jatuhnya orang-orang bisa berbuat melampaui batas karena penyakit hati atau karena iri gitu loh guys ya. Jadi alangkah lebih baiknya disembunyikan gitu ya guys ya, dan dikeluarkan atau diekspresikan atau diekspos ketika diperlukan atau dibutuhkan oleh dirimu sendiri atau orang-orang sekitar. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian. Semoga saja channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, keberkahan, kebaikan, kebahagiaan, energi yang positif, dan hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.